terima kasih telah perjumpaan pada pertemuan ke-13 dalam pembelajaran media pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka dengan sama-sama kita menghadap Sang Ilahi dengan menundukkan kepala sejenak. Bersama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Media pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita harus memahami beberapa toleransi di sini. Ada toleransi, kemudian anti kekerasan, kemudian menghormati tradisi. Itu disebut dengan sikap moderasi beragama. Mari kita sama-sama mengucapkan salam moderasi. Salam moderasi. Salam moderasi. Oke. Dengan mengucapkan salam moderasi tadi, maka kita sudah berupaya untuk menyelaraskan diri dalam hal keterkaitan kita dalam keberadaan beraneka agama. Ya, ini adalah pertemuan ke-13. Ada capaian pembelajaran di sini. Mahasiswa memahami dan menguasai konsep media pembelajaran dan mampu menggunakannya. Jadi di sini mahasiswa nanti akan membuat suatu media. Nanti mahasiswa akan dibentuk menjadi dua kelompok, di mana dua kelompok ini salah satunya akan mempresentasikan hasil pembuatan media pembelajaran. Ini tujuan daripada atau capaian pembelajaran pada pertemuan ke-13. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Capaian pembelajaran mata kuliah supaya kita gampang dalam mempelajari mata kuliah ini. Di sini ada kata penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Penggunaan itu berarti menggunakan atau memakai. Nah, berarti menggunakan itu diartikan sebagai kita ini selaku user, pengguna. Berbicara, membaca, menulis, dan kebahasaan dan kesastraan. Di sini nanti dapat pembelajaran mata kuliah. Para mahasiswa akan menyimak, belajar bagaimana menerapkan cara menyimak dengan yang baik, berbicara, membaca, menulis, dan kebahasaan dan kesastraan. Kira-kira menurut pandangannya, menyimak itu apa? Menurut pandangan pribadi. Pak, perkenalkan diri. Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf, ini orang Kupang ya? Oh bukan. Oh bukan. NTT Pak. Oh NTT. Oh iya. Ya ini orang NTT. Ayo, Nah, gimana? jadi di sini menurut saya menyimak itu adalah di mana ada seorang yang membaca, kemudian dia memahami dari bacaan orang tersebut. Itu. Oke, ya baik, semuanya benar. Tetapi perlu kita nanti akan meluruskan di mana nanti pengertian itu semua. Mungkin ada teori-teori yang mau diungkapkan di sana mengenai atau terkait dengan media pembelajaran. Mungkin ada yang mau mengungkapkan teori? Silahkan. Oke, menurut saya, menurut TJ Koran, media pembelajaran adalah segala bentuk media yang dapat digunakan untuk membantu menyampaikan informasi. Nah, mungkin ada yang lain? Oh iya. Menurut Fahri, David H. Jonathan, sumber daya yang digunakan untuk mengomunikasikan informasi yang dirancang untuk membuat suatu pembelajaran. Tampilan, kemudian di sini juga di sampingnya ada media. Di dalam keterampilan yang tadi ada kata menyimak, berbicara yang diucapkan oleh sama teman kita dari NTT ya. Ya dari NTT sudah memaparkan begitu singkat namun padat sesuai dengan namanya Muhammad Yusuf. Hitam, legam, memikat. Nah, gitu kan. Itu menyimak, berbicara dan membaca. Di sini ada kata menulis, membaca. Kemudian di sampingnya ada media, ada teks. Teks itu berbentuk apa? Tulisan ya, berbentuk tulisan. Kemudian gambar berbentuk tampilan ya, tampilan. Audio, suara. Oke.
Kemudian yang selanjutnya ada video. Nah, kalau video berarti ada gambar yang bergerak disertai dengan suara. Ya, di sini juga ada animasi. Kalau animasi seperti media-media, kemudian nanti saya akan nampilkan bentuk media interaktif, dapat dijadikan sebagai media interaktif yang dibuat dari PPT atau PowerPoint yang digandengkan dengan pembelajaran atau yang digandengkan dengan gambar, baik gambar yang berbentuk JPG atau JPEG, kemudian ada PNG, kemudian ada GIF. Coba bisa dihafalkan satu JPG, kemudian PNG dan GIF. Oke, itu nanti akan digabung menjadi satu supaya dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Ya baik, diperhatikan kata menyimak, listening. Nah ini di sampingnya ada contoh perangkat-perangkat media yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk praktik dalam hal menyimak. Audio dan video dapat digunakan untuk menyajikan materi yang melibatkan bicara, dialog atau presentasi. Nah, ini. Mungkin Saudari Husna Indriani bisa bacakan kita mengenai berbicara. Berbicara atau speaking. Video pembelajaran atau perekaman dapat digunakan untuk memberikan contoh bagaimana berbicara dengan benar dan lancar. Simulasi percakapan atau peran dapat membantu siswa mempraktikkan keterampilan berbicara dalam konteks nyata. Nah, itu konteks nyata itu berbentuk apabila kita sudah ini mahasiswa nanti membuat suatu media serta memaparkan dengan Google Translate atau podcast, ya. Di sini ada membaca, blogger, kemudian di sini juga ada video visualnya. Ya, nanti dapat kita tampilkan. Di sini ada YouTube Kit. Kebahasaan atau language skills. Permainan kata, teka-teki silang, dan aktivitas interaktif lainnya dapat membantu memperkaya perbendaharaan kata dan pemahaman tata bahasa. Video penjelasan tentang konsep tata bahasa atau struktur kalimat membantu pemahaman konsep bahasa secara visual. Membuat suatu perbendaharaan kata, baik dari permainan TTS atau teka-teki silang atau voice. Dan selanjutnya kesastraan. Sastraan atau literatur. Audio, buku atau podcast sastra memungkinkan siswa menikmati karya sastra dalam bentuk yang lebih menarik. Animasi atau video dapat memberikan ikhtisar cerita atau analisis mendalam tentang elemen sastra. Nah, di sini kesastraan atau literatur mahagaya sastra. Di sini dapat berpuisi. Raja Wali Sakti. Bacaan pengantar tidur untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah. Namanya si Entong. Dia anak rajin dan selalu patuh kepada orang tua. Entong anaknya periang. Sikap toleransi dan saling menghargai selalu dia jaga. Senyum lebar ketika sampai rumah pada saat pulang sekolah. Entong melihat anak Iti yang lucu kemudian mengejarnya. Entong mengejar Iti sampai ke tepian danau yang bersebelahan dengan teluk. Iti itu terus berlari sampai mata Entong tertuju pada seekor Raja Wali sangat besar. Seketika Entong panik. Dia berlari dan terus berlari. Entong terlalu takut sehingga dia memutuskan untuk bersembunyi di tepian teluk. Dia tidak terasa jarak antara rumah dan teluk sudah semakin jauh. Dengan badan yang gemetar, posisi linglung, matanya melotot melihat Raja Wali putih begitu besar mendekatinya. Dia makin berlari kencang. Entong berlari kencang. Pelarian Entong saat ini semakin jauh. Di dalam hutan, dia bertemu dengan tukang kayu. Tapi si tukang kayu tidak menghiraukan keberadaan. Oke, yang saat ini karena kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, saya akan membagi menjadi dua kelompok. Yang nantinya kelompok satu saya akan tugaskan presentasi.
bagaimana sih cara membentuk media pembelajaran menggunakan gabungan dari PPT dengan gambar. Yang nantinya rubrik yang kedua akan menampilkan suatu media yang sudah dibuat. Nanti akan berbeda tugas akhirnya, yaitu mahasiswa nanti akan membuat suatu media pembelajaran yang berbasis PowerPoint dengan disandingkan dengan gambar. Silakan bentuk kelompok. Oke, di dua kelompok ini, kelompok satu nanti akan mempresentasikan bagaimana karakter media itu sendiri. Kemudian kelompok dua nanti akan memberikan contoh, sekaligus nanti akan menceritakan daripada kegiatan kita terkait dengan pembuatan media pembelajaran. Di sini ada PPT, sekali lagi PowerPoint itu bertujuan untuk membuat slide presentasi, kemudian gambar itu nanti dijadikan sebagai bahan atau atributnya dalam hal mempercantik atau mengemas suatu media itu. Supaya lebih jelasnya nanti akan dipresentasikan sama kelompok satu. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah 5 menit. Dari kelompok satu silakan mulai mempresentasikan. Silakan kelompok yang lain memperhatikan kegiatan presentasi. Nanti bisa dikasih masukan juga terkait dengan presentasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa Suhaibun, bisa dipanggil dengan panggilan Indana atau Zulfa. Menampilkan sesuatu yang baik dan menarik, biasanya simpel. Desainnya sangat simpel dan mudah dipahami. Contohnya seperti ini, bisa dilihat. Ya. Bisa dilihat, ini ya. Bisa dilihat seperti ini. Gambarnya sangat menarik dan bisa dipahami. Oke, bisa dilihat seperti ini ya. Ini merupakan gambar yang sangat menarik. Menarik bukan? Menarik. Nah, seperti ini ya. Oke. Ya. Mungkin ada masukan dari kelompok yang lain? Ini saya menambahkan sedikit. Saya lihat tadi gambarnya walaupun simpel tapi huruf-hurufnya banyak, sama aja. Karena jauh ya. Bukan, rupanya mungkin lebih simpel sedikit itu kata-katanya lebih simpel. Baik, baik. Terima kasih sarannya Bapak. Nama saya. Oke, ada yang lain? Mungkin Ibu dengan Mbak Kasmiana. Ya, dengan Kasmiana. Bagaimana dengan kemasannya? Bagaimana dengan tampilan atau bungkus daripada media itu? Mungkin ada masukan? Andi masih? Ya. Oke, terima kasih kelompok satu. Silakan bisa duduk. Kelompok satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang dari Bali, Swastiastu, Sambo Budaya. Jadi pada siang menjelang sore hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan media pembelajaran. Di sini, jadi saya perkenalkan dulu, ada teman dari kelompok saya, ada 4 orang ya. Ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar, dan ada yang gendut-gendut. Ya. Hati-hati Pak, nanti jatuh. Ya. Oh ya. Jadi di sini ada saudari Kasmiana. Kenapa saya panggil saudari? Karena belum menikah. Terus Ibu Usna Indri, karena sudah menikah makanya saya panggil Ibu. Terus sama
Kalau saudara Beli ya, beli. Iya, beli. Oh iya, beli. Beli Iqbal namanya ya. Bukan membeli ya, bukan ya. Tapi itu panggilannya karena berasal dari Bali ya, benar. Dan saya sendiri Muhammad Yusuf ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang media pembelajaran saya. Ya, di sini mendengarkan nasihat orang tua. Jadi ini adalah slide-nya adalah tentang nasihat orang tua kepada anaknya supaya apa yang disampaikan itu dijalankan, jangan sampai terjadi kecelakaan di kemudian hari. Ya, di sini seorang tua, nak, janganlah kamu bermain dulu sore ini karena ibu mau menyuruh kamu pergi memancing di kali. Enggak, aku nggak mau. Aku pengen mancing, mau jalan-jalan, mau lari-lari. Nah, dia larilah pulang keluar dari rumah, berlari dan berlari, meninggalkan rumah dan tidak menghiraukan nasihat orang tuanya. Ya, ada seorang ustadz di tengah jalan menasihati, "Woi, anak, jangan lari kau, nanti jatuh nanti." Tapi tidak didengarkan. Ustadz cuma mengajarkan aja, nggak bisa. Ya. Ternyata kemudian dia jatuh. Aduh, jatuh. Nyebur di kolam langsung. Tidak seperti itu ya. Jadi dengarkan. Ya, karena saya tidak bisa menemukan video yang laki, makanya saya pakai ini. Ya, bisa diibaratkan. Jadi dengarkanlah nasihat orang tua ya. Jangan melenceng dan jangan lari. Makanya seperti ini yang kecelakaan jadinya. Untung tidak bocor ya, atau tidak mengeluarkan darah di kening tapi nyebur di kolam. Alhamdulillah. Sambil menyelam minum air. Dengarkanlah nasihat orang tuamu, jangan melawan ya. Jadi apa yang disampaikan, apa yang diajarkan orang tua, silakan dengarkan. Jadi orang timur itu, orang NTT bilang nih, kau itu harus mendengarkan orang tua. Jangan kau melawan sama orang tua. Kalau kau melawan, gorok saja. Oke. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin ada pendapat untuk baru media? Menurut pendapat saya, oke, bagus sekali. Oke juga, apa namanya, sangat-sangat mendidik itu. Bagus, sangat-sangat mendidik. Tapi ada satu kata yang perlu diingat Pak NTT apa, Poso, Muhammad Yusuf. Kata-kata yang tadi yang terakhir itu, yang kata mengorok itu coba dianukan dulu karena ini untuk anak kecil ya. Oh iya. Oh iya, jadi Anak SD ya? orang di NTT itu Pak itu, kejam-kejam semua itu, semuanya bawa parang. Tolong dihilangkan dulu itu Pak, karena kita ini seorang guru, mau jadi seorang guru. Calon guru. Ya, calon guru itu untuk kita ya. Terima kasih itu aja Pak. Oh iya, oke. Terima kasih yang sudah menampilkan bentuk slide, ilustrasi, kemudian ada resensi tadi. Kedepannya saya akan simpulkan pertemuan kita pada pertemuan ke-13 ini bahwa media pembelajaran itu jangan dipikirkan begitu sulit. Jadi silakan gunakan media apa adanya saja. Kalau memang berkaitan dengan multimedia, kita kaitkan semua jenis kegiatan pembelajaran di dalam kompetensi dasar. Kita lihat, kemudian kita lihat indikatornya, ambil salah satu indikator yang bisa ditampilkan media pembelajaran itu sendiri. Untuk itu, sebelum kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini, dalam video tadi yang sudah kita bahas yang begitu panjang lebar, memang materi video pembelajaran ini atau media pembelajaran ini tidak terlalu banyak. Walaupun nanti jumlah penilaiannya itu hanya sebatas nanti akan menilai bagaimana kriteria dalam menyampaikan, dalam membuat suatu media pembelajaran itu sendiri. Tugas daripada mahasiswa buat audio visual, silakan bisa dicatat. Individu Pak. Ya, nah ini individu. Buat video record, audio visual dan video cerita berbasis PPT atau Flash. Materi bercerita ya. Yang nantinya satu-satu nanti bisa untuk mengupload hasil videonya, kemudian bisa diupload di Facebook atau di Instagram, kemudian tautkan linknya, sehingga nanti saya dapat menilai kriteria apa saja nanti yang dapat kita rubah
kemudian dalam hal penyajiannya. Adapun penilaian yang akan dinilai dalam tugas saat ini, yang pertama, bagaimana tampilannya, kemudian kejelasan, apakah videonya berbentuk HD, kemudian atau tipenya kayak gimana. Selanjutnya yang akan dinilai sistem narasi. Nah, ini narasinya seperti apa? Jangan sampai NTT kayak tadi ya Pak Lurah ya, yang mau kata apa tadi? Main gorok gitu ya. Itu bisa direvisi nanti Pak Yusuf itu. Jangan samakan dengan orang NTT ya. Oh iya. Ya. Terima kasih. Oke, hanya itu perjumpaan kita pada siang hari ini. Marilah kita duduk dengan sama-sama melapaskan hamdalah.